Pada video kedua ini, kita akan mempelajari tentang pembuatan tabel dan grafik. Tabel bukan lagi hal yang asing untuk sebagian besar orang, terutama bagi mereka yang sering menggunakan data atau informasi. Nah, berikut contoh pembuatan tabel. Pertama, kita masukkan semua data ke dalam sel. Contoh, saya akan membuat tabel tentang jumlah harga alat kesehatan. Selanjutnya, sorot data dalam sel yang akan kita buat tabel. Lalu, pilih menu Insert dan klik ikon tabel. Nah, lalu akan muncul kotak Create Table, checklist kotak Check My Table, has headers jika tabelnya mempunyai judul kolom, dan klik OK. Dan semua data di sel ada dalam tampilan tabel. Jika kita ingin mengubah jenis tabel, klik salah satu sel, buka tab Design. Kita dapat memilih tabel style sesuai yang kita inginkan. Lalu kita akan pilih dan klik. Yap, tabel akan berubah sesuai dengan jenis tabel yang dipilih. Selanjutnya, kita ingin mengubah ukuran tabel. Klik salah satu sel, klik menu Design, lalu tekan Resize Tabel pada grup Properties. Lalu kita pilih range data yang akan di-resize. Misalkan saya akan meresize data yang nama Alkes. Nah, setelah itu klik OK. Jika kita ingin mengatur elemen tabel, klik salah satu sel, buka tab Design. Pada grup Table Style Option, kita dapat mengatur header row untuk menyembunyikan atau memunculkan judul baris paling atas. Nah, ketika dicentang, pada judul barisnya menghilang, dan ketika dicentang, judul barisnya akan muncul. Nah, untuk yang kedua ada total row. Total row ini menyembunyikan atau memunculkan judul baris total. Nah, ketika dicentang, judul baris total ada paling bawah muncul, dan ketika tidak di checklist, tidak ada. Dan untuk banded rows ini memberikan atau menghilangkan format yang berbeda pada baris ganjil dan genap. Contoh ketika tidak dicentang dan ketika dicentang. Untuk first column, ini berfungsi menghilangkan atau memunculkan format khusus pada kolom pertama tabel. Nah, sebagai contoh, untuk last column ini berfungsi menyembunyikan atau memunculkan format khusus pada kolom terakhir tabel. Contohnya seperti ini. Untuk yang terakhir, banded columns, ini memberikan atau menghilangkan format yang berbeda pada kolom. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada pivot tabel. Pivot tabel ini digunakan untuk mengolah data dalam suatu daftar dengan menampilkan kategori yang dibutuhkan saja. Nah, berikut langkah-langkah membuat pivot tabel. Yang pertama, kita tentukan range data yang akan dibuat menjadi pivot tabel. Lalu klik menu Insert. Dan pada grup Tables, kita klik Pivot Tabel. Dan from Tabel Range. Nah, lalu akan muncul kotak Create Pivot Table. Pada Choose where you want the pivot table to be placed, ada dua opsi. Yang pertama, New Worksheet, untuk membuat tabel pivot di sheet baru. Dan yang kedua, ada Existing Worksheet, membuat pivot tabel di sheet yang sedang aktif. Jika ingin menambahkan tabel pivot di sheet baru, centang New Worksheet. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita mengatur pembuatan pivot.
Pada pivot table fields, berisi pilihan judul-judul kolom pada tabel yang sudah dibuat. Pada report filter, berisi judul kategori dari tabel. Untuk columns labels, berisi judul pada kolom. Rows labels, berisi judul pada baris. Dan values, berisi nilai yang kita tentukan. Nah, kita misalkan centang semuanya. Dan berikut hasil tabel sesuai dengan pengaturan pivot tabel. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengolahan data. Yang pertama, sort Excel, yang berfungsi menampilkan data agar lebih informatif. Contoh fungsi ascending, pengurutan data ke A, dari A ke Z, atau angka terkecil ke terbesar, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya akan memilih range yang akan saya urutkan. Yang pertama, saya akan urutkan dari A ke Z. Yang kedua, urutkan dari Z ke A. Dan untuk nilai, kita akan menurutkan data nilai ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, untuk pengurutan kata dari angka terbesar ke terkecil atau nilai terbesar ke nilai yang terkecil disebut fungsi descending. Yang kedua, ada dialog sort. Dialog sort ini untuk mengurutkan data secara spesifik. Kita masih menggunakan data sebelumnya, misalkan blok dari C4 sampai C17. Kemudian buka menu Home, Group Editing, lalu klik tombol Custom Sort. Pada kotak dialog sort terdapat My Data Has Headers digunakan untuk menentukan apakah data yang di blok mempunyai judul kolom pada bagian paling atas. Jika data yang di blok mempunyai judul, maka kita beri centang. Untuk sort by, digunakan untuk memilih kunci pengurutan. Kunci pengurutan berdasarkan nama field atau judul kolom. Untuk yang sort on, digunakan untuk memilih dasar pengurutan, yaitu berdasarkan values, cell color, font color, atau cell icon. Dan untuk yang selanjutnya ada filter. Filter ini untuk menampilkan data sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sedangkan yang tidak termasuk kriteria akan disembunyikan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita blok range name field yang akan disaring dengan range C4 sampai C17. Kemudian buka menu Home. Kita buka menu Home. Group Editing, lalu klik tombol Filter. Drop down pada name field dari C4 sampai C17. Selanjutnya tinggal pilih saja yang mana yang mau disaring dengan memberikan tanda centang, lalu klik OK, maka Excel akan mengeluarkan data yang difilter saja. Oke. Nah, seperti itu cara pembuatan tabel. Selanjutnya kita akan mempelajari pembuatan grafik. Seperti yang kita ketahui, grafik berfungsi untuk menampilkan data agar lebih mudah dibaca dan dimengerti. Langkah-langkah membuat grafik dapat dilihat pada contoh seperti berikut. Yang pertama, kita buat data dalam bentuk tabel, lalu kita sorot data yang ingin dibuatkan grafik. Lalu sorot data yang ingin dibuatkan grafik. Setelah itu, buka menu Insert, lalu kita pilih bentuk chart yang diinginkan pada grup chart. Misalkan saya ingin menggunakan diagram batang. Lalu data pada tabel akan tampil seperti ini. Selanjutnya untuk dashboard.
Dashboard ini adalah penyempurnaan cara Dashboard adalah penyempurnaan cara dalam penyajian data dan mempunyai fungsi sebagai fungsi presentasi dan forecasting. Fungsi presentasi hanya mengumpulkan data-data yang telah disajikan sebelumnya, sedangkan fungsi forecasting dapat membantu pengambilan keputusan dalam menentukan keputusannya. Sekian pembuatan tutorial tabel dan grafik dari saya. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.